Mungkin banyak teman-teman yang bertanya kayak gini, kalau aku sakit pas aku kerja di kapal bisa libur nggak sih? Hai guys, balik lagi di Daily Talk. Oke, di video kali ini mungkin agak sedikit spesial cuy. Karena apa? Karena di video ini aku bakal ngejawabin pertanyaan subscriber, salah satu subscriber maksudku. Karena beberapa hari yang lalu itu ada salah satu subscriber di channel ini itu nanyanya bagus cuy. Kalau nggak salah dia tuh nanya kalau dia kerja di kapal nanti ketika dia sakit itu bisa libur nggak sih kayak kita kerja di darat, kayak kerja kita di rumah gitu. Kalau sakit telepon supervisor atau siapapun itu, kalian bilang sakit ataupun kalian bisa ngirim surat sakit gitu kan. Nah, ketika kalian kerja di kapal tuh, apakah bisa seperti itu? Well, berhubung aku punya pengalaman sakit, berhubung aku punya sedikit cerita yang agak lucu nih, makanya aku bakal sharing-sharing di video kali ini. So, buat teman-teman yang ingin kerja di kapal besar ataupun yang nggak kerja di kapal, mungkin kalian juga bertanya-tanya kan, kalau kalian sakit di kapal tuh bisa libur atau enggak? Aku bilang jawabnya sih tergantung. Kenapa gitu? Karena gini cuy, ketika kalian sakit di kapal tuh, yang pertama kalian lakukan itu pasti kalian tuh nge-report ke supervisor. Kalian telepon ke supervisor, kalian bilang kalian gak enak badan, ataupun kalian gak bisa kerja gitu kan. Nah, dari supervisor ini langsung dia nge-report ke medical center bahwa ada krunya yang sakit. Nah, pasti kalian langsung dirujuk ke medical center. Nah, ketika kalian sampai di medical center ini, kalian di sana tuh bakal diperiksa segala macamnya. Misalkan kalian sakit kepala, sakit badan atau apapun itu. Jadi penyakit kalian tuh bakal diperiksa. Nah, ketika si dokter ini ngemastiin penyakit kalian tuh, kemungkinan besar kalau kalian tuh masih ya bisa dibilang 80% fit lah, itu kalian bakal disuruh tetap kerja. Ya cuy, aku nggak bohong. Walaupun kalian sakit sedikit aja di kapal, tapi kalian dilihat masih bugar gitu kan, masih fit gitu, ya kalian masih kerja gitu. Kecuali mungkin kalian penyakitnya panas dingin gitu, kalian bakal dapat libur ya mungkin setengah hari, nggak 24 jam kayak kita di rumah gitu. Tapi kalau kalian penyakitnya diare, aku nggak tahu nama kerennya di kapal tuh apa, diare AI gitu. Aku lupa cuy, pokoknya diare lah, mencret gitu cuy. Nggak tahu kenapa ya, kalau kalian mencret gitu di kapal itu, wah itu bakal jadi drama gede cuy. Contohnya kayak gini, aku sama kamu nih yang lagi nonton nih, itu satu kamar dan WC kita tuh sharing lah, dua kamar satu WC gitu kan. Nah, ketika aku lagi diare mencret gitu, otomatis kan virus-virus itu di tempat toilet duduk tuh itu bakal tersebar gitu antara kamu yang nonton dan salah satu teman di kamar sebelah gitu, karena kamar mandinya kan kita sharing gitu loh. Ini kamu yang lagi nonton dan teman kamar kita sebelah yang satu toilet dengan kita itu bakal ya mungkin setiap hari bakal nge-report ke apa ya, nge-report ke medical center apa yang kalian alami gitu. Nah, kenapa kalian disuruh nge-report setiap hari? Karena pihak medical ini cuma ngemastiin apakah kalian tuh bakal tercemar virus diare ini. Ya men, aku gak ngerti men, kenapa mencret itu di kapal tuh bener-bener menakutkan gitu. Aku gak ngerti, mungkin mereka orang-orang bule-bule itu gak kebiasa dengan mencret gitu. Yang misalnya kita di rumah gitu, kita mencret gara-gara makan rujak atau makan yang pedas-pedas gitu. Ketika kalian mencret di rumah gitu kan, ya kalian tinggal rebahan, mungkin besoknya kalian makan rujak lagi dan ya hilang sendirinya gitu. Tapi ketika kalian kerja di kapal gitu kan, itu bakal jadi drama besar cuy. Waktu ini aku ingat waktu ini aku pernah ngalamin kayak gitu, tapi bukan aku yang diare gitu loh. Maksudnya satu koridorku itu ada yang kena diare ini. Oh iya, namanya tuh GA. Aku nggak tahu nama panjangnya, tapi singkatnya tuh GA. Ya waktu ini aku dapat kapal kecil. Jadi kapal kecil tuh satu koridor. Tuh koridor tuh kalau nggak salah ada 8 atau 9 kamar gitu. Itu sharing kamar mandi. Kamar mandinya tuh kan di luar gitu. Jadi kita sharing. Nah, jadi salah satu kamar di koridorku itu ada yang terkena GA mencret ini cuy. Ya, dan setiap hari aku harus nge-report, jaga-jaga kita nggak kena apa namanya tuh
virus mencret ini. Aku juga mikir mencret itu ternyata virus, men. Anjay, itu aku benar-benar ketawa dengarnya. Karena dulu aku nggak tahu apa sih GA itu, dan aku nanya ke teman-temanku yang udah senior gitu kan. Ternyata GA itu mencret gitu. Nah, kalau in case-nya kalian dapat kejadian kayak gitu, kalian sakit dengan GA itu kalian bakal libur 24 jam, men. Ya selama sampai kalian sembuh gitu. Karena GA di sana tuh yang aku bilang tadi, bener-bener ditakutin gitu. Nah, untuk pengalamanku sendiri ketika aku sakit, aku pernah sakit cuy. Jadi waktu ini kan aku shiftnya split gitu. Jadi kerja jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian malamnya tuh kerja jam 7 malam, pulangnya jam 11 malam. Nah, waktu ini salah satu teman gitu kan ada yang ulang tahun. Nah, jadi aku diajak minum gitu. Aku pikir minumnya dikit, ternyata waktu ini minumnya Jack Daniel 1 sama anggur gitu. Nah, kita start untuk minum tuh kurang lebih jam 12 malam. Sedangkan aku kerja besok jam 6 pagi, men. Ya, singkat cerita, kita cuma minum bertiga. Itu gokil banget. Kita minum ya beberapa kali. Nggak kerasa udah jam 3 pagi. Dan itu posisi aku udah sempoyongan. Akhirnya aku tidur duluan. Dan jam 6 pagi udah bangun untuk kerja. Kalian bayangin, kalian tuh cuma tidur 3 jam. Posisi kalian mabuk gitu kan. Tapi aku untungnya mabuknya tuh nggak brutal gitu. Ketika aku mabuk tuh aku diam. Nah, jadi posisi saat itu aku kerja sambil setengah mabuk gitu. Tapi teman satu kamarku ini udah tepar, men, udah nggak bisa bangun dia. Jadi aku nge-report ke supervisor dengan alasan temanku ini sakit. Perlu kalian ingat, ketika kalian kerja di kapal, kalian kerja dengan keadaan mabuk itu nggak boleh cuy. Mungkin kalian bakal di-report, habis itu kalian mungkin besoknya dipulangin, karena itu nggak boleh. Berhubung aku bisa ngontrol diri nih, aku pura-pura seperti nggak mabuk gitu. Ya aku bilang aja aku lagi nggak enak badan, karena beberapa hari sebelum aku minum ini, itu ada suntik apa waktunya? Kalau nggak salah vaksin untuk flu, karena waktu ini di musim dingin. Ya, aku beralasan bahwa mungkin itu efek dari suntikan, tak gituin cuy. Dan supervisorku ini ya goblok juga kan, orang gileng gitu. Supervisorku ini percaya aku disuruh istirahat di kamar. Jadi posisinya itu aku nggak kerja pagi, jadinya kerja cuma sebentar, mungkin kerja cuma 2 jam. Habis itu aku pergi ke kamar, nyusul temanku yang mabuk ini untuk tidur cuy. Tapi sebelum aku ke kamar tuh aku disuruh ke medical center untuk ngecek badan. Tapi aku gak pergi ke medical center, aku langsung ke kamar aja. Nah, waktu ini malam, jadinya kerja malam. Itu seharusnya aku kerja, tapi aku gak kerja dengan alasan aku sakit gitu kan, dengan sakit yang sama. Tapi supervisor malam ini kan beda supervisor gitu. Mungkin dia gak percaya. Dia pergi ke medical center, dia cek namaku di sana, ada nggak aku dapat day off di sana. Tapi nggak ada nama aku dipanggil ke medical center. Berhadapan langsung sama dokternya, sama supervisorku. Mereka nanya kapan aku dikasih liburnya, dan aku jawab nggak ada yang ngasih libur. Terus mereka nanya kenapa aku libur tapi nggak ada dokter yang ngasih libur sama sekali. Ya waktu ini untung aku banyak akal gitu cuy. Aku bilang nggak ada ngasih libur, tapi aku cuma dikasih take a rest gitu cuy. Aku nggak tahu itu alasan yang masuk akal atau enggak, tapi ya bersyukurnya mereka semua percaya gitu. Jadi kayak gitu cuy. Ketika kalian kerja di kapal, ketika kalian sakit, itu tergantung dokternya ngasih kalian libur atau enggak. Dengan cara kalian diperiksa dulu. Kalau kalian emang gak bisa kerja, si dokter ini bakal ngirim email ke departemen kalian masing-masing. Dan ya, kalau udah dapet email gitu, kalian bisa istirahat mungkin 1 hari full. Dan selamat, kalian bisa tidur sepuas-puasnya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini tentang pengalaman sakitku, dan bisa menjawab pertanyaan salah satu subscriber di channel ini juga. Buat kalian yang ingin bertanya lagi, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau ada waktu aku pasti baca-baca, dan kalau ada waktu lagi, kalau pertanyaan kalian ini bagus juga, mungkin aku bakal buatin video kayak gini khusus
buat ngejawabin pertanyaan kalian tersebut. So ya, mungkin itu aja yang bisa aku share. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan ya, itu aja. Thank you for watching and see you in the next video. Ciao.